Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Iksan Service, channel Iksan XS. Kali ini modul mesin cuci dengan keluhan yang hampir sama musim. Kali ini saya kedatangan modul mesin cuci merek Polytron Zeromatic. Ketika listrik ditancapkan bunyi pip. Ini nanti akan saya jadikan judul part 3 karena sudah 2 saya upload. Ini saya coba tancapkan. Nah, itu bunyi bip ketika steker ditancapkan ke listrik, bunyi bip. Lalu saya pencet tombol on. Begini, tidak ada respon sama sekali, hanya bunyi bip lama, bip, bunyi bip terus. Oke. Tidak ada respon pada tombol power dimatikan pun juga tidak bisa. Start semuanya tidak bisa, semua ditekan tidak bisa. Ini bling blank atau apa namanya, error bip panjang. Oke, kita cabut stekernya untuk memastikan bahwa ini error pada bagian regulator apa bagian motherboardnya. Kita bisa suntik atau kita bisa pakai cabutan pinjam modul yang masih bagus, kita masukkan. Ini saya perlihatkan. Saya cabut dulu bagian positif sama positif. Bagian AC detect sama AC detect juga. Bagian ground sama ground. Jangan sampai kebalik, kita harus pintar-pintar, harus teliti sebelum nyambung. Lalu kita tancapkan listriknya, kurang ketarik sedikit. Ini yang berfungsi, yang ini karena saya masukkan sini, kita lihat normal. Berarti yang error adalah pada bagian regulatornya atau power supply. Normal. Ini karena belum ada sensornya yang ini ya. Oke, kita cabut saja. Ini sudah nggak bunyi. Kita cabut dulu. Kita lepaskan. Yang pertama kita ukur, kita perhatikan saja dulu. Pada bagian regulator ini. Ini tadi saya sudah coba kerok-kerok ya, karena saya pikir resistor 470 pada bagian R513 ada di pojok. Nih, R513 ada di pojok. Ini saya memperkirakan yang pertama yang rusak adalah pada bagian R513 ini, tapi nyatanya kita balik, R-nya masih bagus. Saya ukur pakai ohmmeter masih bagus. 33 berapa ini? Aduh. Yang ini saya ukur 330K. Ini juga bagus karena ini berhubungan dengan AC detect. AC detect itu yang di tengah. Soket ini yang ada di tengah. Ini saya urut jalurnya menuju ke optocoupler pin 4. Pin 4 ya, benar, itu 2 3 4. Masuk optocoupler pin 4 pada bagian pin nomor 2 ground, nomor satunya ini yang masuk ke jener 12 volt, lalu masuk lagi ke milar
sama kapasitor sama resistor 511. R511 ini 330K dan kapasitornya ini 150 nano 630 volt. Kita fokuskan, kita kasih cahaya dulu ya, nggak kelihatan. Nilainya 150 nano 630 volt. Ini ya, ininya saya cek masih bagus pakai ohmmeter. Ininya 330K masih bagus juga. Kapasitor pun masih bagus, Zener masih bagus, optocopper memang jarang rusak. Kita urutkan lagi jalurnya, kurang fokus. Pada bagian ini sudah saya solder ya. Ini ada SMD kecil, nilainya resistor ini 102, kelihatan kan? Saya letakkan saja karena kalau goyang-goyang pada bagian ini nilainya 102. Ini resistor 102, jadi 5 volt ada yang masuk ke dalam AC detektor ini sebesar resistor sebesar 1K. Oke, kalau kita kurang jelas saya pakai loop. Aduh, itu ya nilainya 102. Ini kalau diukur ini 1K. Oke, kita nanti ukur. Kita ukur pada bagian resistor ini. Kita pakai tester, kelihatan. Begitu kelihatan, kita ambil probe-nya, bolak-balik nggak apa-apa, yang penting bisa. Ini kalau kita ukur di sini saja juga bisa. AC detect sama 5 volt, lalu kita putar pada ohm. Nah, ini nilainya 1K. Nilainya 1K, 1,8K. Ini akan naik terus ini. Kita coba saja, kita coba lalu kita ukur resistor SMD. Oke, kita perbesar sedikit. Kita tambahi lampu pencahayaan dari HP. Kita panasi pada bagian kanan kirinya. Oke, sudah terlepas.
ini ya, saya letakkan pada bagian ini. Mana tadi? Oh ini. Ya biasanya kalau ongkor biar tidak lari-lari ya saya kasihkan di solder satu ujungnya, terus nanti biar gampang cara pengukuran. Oke, lanjut kita ukur. Dan skala ohmmeter kita siapkan biar kelihatan. Kita tambahkan, masih ya gini aja biar jelas. Skalanya pada ohmmeter ya ini. Kita lihat pada pengukuran nilainya menjadi 2,3K. Oke, kita ganti pakai resistor biasa bisa, pakai SMD juga bisa. Ini dibiarkan begini aja juga nggak apa-apa. Oke, kita sudah mendapatkan resistor bukan SMD, resistor biasa 1K. Ini nilainya, ini warnanya coklat hitam merah. Kita ukur dulu, belum proses pemasangan. Oke, 0,98 toleransi nggak apa-apa, 0,98K. Kita pasangkan pada, kita bersihkan dulu ini yang sisa-sisa solderan tadi agar tidak short. Lalu kita pasangkan pada kaki, pada pin AC detect sama 5 volt. Kasih AC detect sama 5 volt, lalu kita solder. Ini ya, tengah sampai yang paling bawah. Aduh. Ya, pinsetnya entah kemana pinset. Kadang buat mainan. Ini sudah terpasang 1K-nya. Lalu kita pasang kembali. Jangan sampai salah pasang karena bisa berakibat TRSMD rusak. Intinya diurutkan saja, bawah-bawah, tengah-tengah, atas-atas. Yang keren, paling atas yang keren. Oke, kita pasangkan. Saya sudah siapkan soketnya, tapi juga tak tahu kemana. Terlalu banyak spare part. Nah, ini kita coba tancapkan listriknya. Kita coba on, masih error juga. Kita akan ganti TRSM, kita akan ganti optocoupler. Sudah oke.
Kita cek pada bagian ini dulu. Kurang jelas ya. Saya juga kalau kecil agak susah. Ini nilainya 12K di seri 2, berarti kalau kita ukur sekitar 6. Kalau kita ukur SMD ini sekitar 6. Nah, oke, sudah 6. Ini berarti sudah oke. Kan 5 voltnya. Kita tes pada bagian ground sama AC detect. Udah oke, nggak ada yang short, hanya 1K yang menuju pos. Terus kita cek pada bagian optocoupler. Kita langsung ganti saja optocouplernya. Kita tambahkan dulu solder biar nanti kalau melepas gampang. Ini solder buat perang waktu call job, jadi kalau pas waktu membutuhkan solder plastik ya berani. Solder ini pokoknya paling berani solder di antara yang saya punya. Dan saya suka memakai ini karena nggak ada semenit langsung bisa buat kerja. Oke. Oke, sudah, kita cabut dulu. Lalu kita ganti, kita bersihkan. Kita masukkan, jangan sampai salah pin ya, yang ada lubangnya itu ya sesuaikan, kalau dibersihkan. Kalau kita nggak tahu, kita bersihkan yang bersih. Sulit. Bentar, cari posisi yang nyaman. Kita mal dulu biar masuknya pas. Oke, sudah pas. Lalu kita masukkan. Kurang terang ya. Pinsetnya aduh,
pinsetnya tak tahu hijrah kemana pinset. Oke, sudah kita solder. Yang error pokoknya pada bikin AC detect. Oke, sudah. Lalu kita sambung kembali positif AC detect yang tengah. Aduh, yang paling atas adalah grounding. Kita masukkan soket, bukan soket ya, ini namanya mode ekstrim, yang penting bisa nyambung. Oke, kita coba. Bismillah. Alhamdulillah, ternyata yang rusak adalah optokopernya yang rusak. Ini tadi tidak ada jeda ya, ini kan belum terpasang sensor. Oke, sekarang kita pasang sensor dulu. Cabut listriknya, jangan sampai lupa teman-teman. Kita cabut, kita sambung-sambung, kita ambil pada kit wiring harness. Oh, kameranya hampir jatuh. Kita ambil yang ini, kita pasangkan. Oke. Ceknya biasanya begini, kan water level juga sudah terpasang ya. Pertama cek pada kabel groundnya, masukkan dulu. Sebenarnya kalau sudah saya siapkan lampu juga enak, ini belum siap saya. Pada water level kita cek dulu, warna kuning kita set pada AC. Kita cek pada AC ya, ini aja lampunya sedikit saja. Lalu kita cari listrik ini. Listriknya kita coba, ini sudah AC on, ini harus nimbang, ngek gitu. Ini sudah nimbang. Kalau nimbang ini pasti 220 water level ini. Ini saya cek water level dulu. Nah, ini 2116, listrik saya 2116. Oke, untuk pengetesannya, untuk pengetesan pada cuci kita ambil dulu. Pengetesan pada cuci kita water level, kita sebul namanya. Ini sama kabel putih yang itu, probe-nya sudah saya kasihkan situ. Kita tiup.
ini karena saya mendorongnya terlalu kencang. Sama yang kabel hijau. Ini saya probe-nya saya pindah ke kabel hijau. Matikan dulu, on, start. Nah itu udah direk-rek, sudah terlihat 220 kan ini. Untuk pengecekannya paling enak on, start. Harus ya 2215 ya, oke. Ini kan proses menimbang berarti sudah oke. Lalu kita cek pada bagian drain. Hati-hati listriknya, ini drain itu kabel merah, kita tempelkan saja pada kabel merah. Oke, sudah tertempel. Terusnya masuk sini ya, ini ground ini hitam, kabel biru ground. Lalu kita pada bagian spin on, spin, start. Nah ini sudah menunjukkan angka 216, berarti ini sudah bekerja. Ini kabel warna merah ya pada bagian motor drain. Nanti kalau sudah saya pasang lampu pasti lebih enak lagi kalau misalnya teman-teman melihat, mempelajari, ingin melihat ini sudah jalan, ini belum, tuh lebih gampang kalau sudah pakai lampu. Oke, sekian, terima kasih berbagi dari saya. Ini hanya pengalaman saja, bukan saya menggurui, ini hanya pengalaman kerja saya, cara kerja saya. Mungkin keluhan bisa sama tapi penyakit berbeda, penangannya juga berbeda. Yang pastinya kita hanya berusaha memberikan yang terbaik. Kita inginnya yang terbaik, tapi kita juga harus berusaha menjadi baik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat, barokah. Dan ini tadi sudah ada bunyi tit, tanda sudah selesai. Apakah mati sendiri? Ya semoga saja memang mati sendiri. Kita lihat indikator pada motor drain juga sudah off, sudah 0,52 volt AC. Nah itu sudah mati sendiri, bunyi tit, dan ternyata sudah berhasil. Terima kasih.